Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga kita bisa melangsungkan telekonferensi acara pembukaan MPLS SMA Negeri 1 Cikande tahun ajaran 2020-2021. Sebelum itu, saya ingin mengucapkan terlebih dahulu selamat kepada siswa baru, selamat datang dan selamat bergabung di keluarga besar SMA Negeri 1 Cikande. Selain itu juga, saya ingin mengucapkan selamat berjumpa kembali kepada seluruh siswa kelas 11 dan kelas 12 di tahun ajaran baru 2020-2021. Selamat belajar kembali, selamat menjalankan aktivitas seperti biasanya. Baiklah, di acara telekonferensi ini, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya selaku moderator di sini, Dini Fazahia Esos, tempat tanggal lahir Pandeglang 26 Januari 1996, jenis kelamin perempuan, agama Islam, riwayat pendidikan terakhir S1 Ilmu Sosiologi Universitas Indonesia, dan jabatan saat ini yaitu pengampu mata pelajaran sosiologi. Selama 1,5 jam ke depan, saya akan memandu telekonferensi acara pembukaan MPLS 2020-2021 ini. Untuk itu, saya akan membacakan terlebih dahulu susunan acaranya. Yang pertama yaitu pembukaan dengan membacakan basmalah. Acara yang kedua yaitu sambutan dari Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Cikande. Acara yang ketiga yaitu pembukaan kegiatan MPLS SMA Negeri 1 Cikande tahun ajaran 2020-2021. Acara selanjutnya yaitu perkenalan staf jajaran SMA Negeri 1 Cikande. Dan yang terakhir adalah acara penutup telekonferensi pembukaan MPLS tahun ajaran 2020-2021 SMA Negeri 1 Cikande. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai acara telekonferensi pembukaan MPLS SMA Negeri 1 Cikande tahun ajaran 2020-2021 ini dengan bersama-sama mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita akan lanjut ke acara yang kedua, yaitu sambutan dari Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Cikande. Kepada Bapak Mulyadi SPD, saya persilahkan. Pak Mul, speakernya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wala hawla wala quwata illa billah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Yang saya hormati, rekan-rekan wakil kepala sekolah yang hadir pada pembukaan MPLS kali ini. Yang saya hormati pula pemandu acara, dan yang saya banggakan, saya cintai anak-anak SMA 1 Cikande yang baru masuk
dan yang sudah naik ke kelas 11 dan 12. Alhamdulillah kita bisa melaksanakan MPLS kali ini. Kegiatan ini adalah kegiatan awal tahun pelajaran baru, ya, sesuai dengan Permendikbud nomor 18 tahun 2016, pasal 2 ayat 1 disebutkan bahwa pada awal tahun ajaran perlu dilakukan pengenalan lingkungan sekolah bagi siswa baru. Ya, jadi dalam 3-4 hari ke depan, siswa baru akan melaksanakan kegiatan MPLS di rumah masing-masing. Kegiatan MPLS kali ini berbeda dengan MPLS sebelumnya karena pelaksanaannya dilakukan secara online, secara daring. Ya, tapi kita harapkan meskipun pelaksanaannya dengan daring, tidak mengurangi semangat kita untuk melaksanakannya. Anak-anakku sekalian, sedikitnya ada 5 tujuan pelaksanaan MPLS. Yang pertama adalah untuk mengenali potensi diri siswa baru. Ya, kemudian bisa juga ini untuk membantu siswa baru beradaptasi dengan lingkungan sekolah. MPLS juga bertujuan menumbuhkan motivasi semangat dan cara belajar yang efektif untuk siswa baru. Kemudian MPLS juga harapannya bisa mengembangkan interaksi positif antar siswa dan warga sekolah. Kemudian yang terakhir, MPLS harus bisa menumbuhkan perilaku positif antara lain kejujuran, kemandirian, sikap saling menghargai, menghormati keanekaragaman, dan persatuan. Ya, tujuan ini mudah-mudahan kita bisa capai meskipun kita laksanakan tidak dengan tatap muka, tapi dengan cara belajar di rumah, dengan cara daring. Anak-anak sekalian, beragam kegiatan yang akan kita lakukan, mulai dari nanti ada paparan materi yang akan disampaikan oleh pemateri-pemateri yang sudah kita siapkan. Kemudian ada juga nanti interaksi langsung dengan wali kelas. Kemudian nanti ada juga kegiatan terkait dengan pengenalan kegiatan-kegiatan di sekolah, termasuk di dalamnya kegiatan ekstrakurikuler. Ya, 3-4 hari ke depan, mudah-mudahan kita bisa melaksanakan kegiatan MPLS ini. Baik, anak-anak sekalian di rumah, kita laksanakan ini dengan santai, bisa sambil bercengkrama dengan keluarga di rumah. Ya, kita tidak ada kegiatan fisik, tidak ada perpeloncoan, tidak ada pengumpulan barang-barang yang tidak rasional, dan tidak menggunakan pakaian atau atribut-atribut yang tidak, ya, dalam tanda kutip manusiawi. Baik, anak sekalian, sebelum kita melangkah lebih jauh, sebaiknya saya sampaikan dulu terkait dengan profil SMA 1 Cikande. Ya, kita harus paham dulu, ya, sebelum kita belajar lebih jauh, kita coba mengenalkan dulu seperti apa SMA Negeri 1 Cikande. Kepada pemandu tolong disiapkan. Oke. Next, Bu, next. Silakan di next, ya. Oke, kita mulai dengan sejarah pendirian. Ya, SMA Negeri 1 Cikande ini belum lama. Mulai pembukaan tahun 2007. 2007 itu mulai pembukaan. Ya, baru pembukaan sekolah dibuka dan masih berstatus sebagai kelas jauh di SMA 1 Ciruas. Ya, ini baru 2007 itu baru pembukaan siswa baru dan masih menempati tempat sementara di SD Negeri Keramat. Hampir mendekati 5 tahun. Ya, siswa SMA 1 Cikande yang dulu namanya SMA 1 Cikande kelas jauh SMA Ciruas, bahkan sampai meluluskan satu angkatan, itu masih berada di SD Negeri Keramat.
Kemudian 2012, ya seiring dengan terbangunnya gedung baru, ya kita menempati gedung yang baru di SMA Negeri 1 Cikande yang sekarang kita tempati ini. Dan pada tahun 2012 juga itu penetapan SK SMA Negeri 1 Cikande itu baru tahun 2012. Nah, kemudian seiring dengan berjalannya waktu, tahun 2013, tepatnya 1 April 2013, itu pengangkatan kepala sekolah baru, definitif. Jadi sebelumnya karena masih bergabung dengan Ciruas, itu masih ada PLH. Ya, 2013 sudah diangkat kepala sekolah yang baru, dan yang menempati di SMA 1 Cikande, kepala sekolah baru itu adalah saya sendiri. Oke, lanjut, Bu. Ya, kemudian kita lihat bahwa kita lihat nih capaian akreditasi. Kinerja sekolah itu diukur dengan hasil akreditasi. Ya. Tahun 2014, jadi berdiri 2012, 2 tahun kemudian, 2014, SMA 1 Cikande sudah terakreditasi B dengan nilai 80. Ini capaian yang luar biasa. 2 tahun berdiri sudah langsung mendapat predikat akreditasi B. Kemudian 5 tahun berikutnya, tahun 2019, ini baru-baru saja, sekitar bulan September, SMA 1 Cikande dinobatkan mendapat predikat akreditasi A dengan nilai 91. Ini juga sama capaian yang luar biasa, artinya 2012 ke 2019, praktis hanya 7 tahun SMA Negeri 1 Cikande bisa memperoleh predikat akreditasi A, yang bisa sejajar dengan sekolah-sekolah yang lain yang lebih duluan berdiri. Kemudian kurikulum yang kita gunakan, ini sudah tahun ke-5, kita menggunakan kurikulum 2013. Next, Bu. Ya, kita sekarang lihat data pendidik, data guru yang ada. Secara jumlah guru yang kalau kita lihat dari PNS dan non-PNS, ya guru PNS kita hanya ada 9 orang. Ya, 9 orang, sehingga kalau persentase hanya 22%, dan selebihnya sekitar 78% itu guru non-PNS, guru honorer. Tapi kita yakin bahwa tidak ada dikotomi, tidak ada perbedaan antara guru PNS dan guru non-PNS dalam hal kinerja. Ya, banyak di antara teman-teman guru honorer yang punya kinerja yang luar biasa. Ya, dan perlu diketahui bahwa perekrutan guru honorer di SMA Cikande ini dilakukan berdasarkan seleksi. Kita lihat dari si kualifikasi akademik, ya S2 kita udah hampir 20%. Ya, jadi sudah luar biasa lah. 5 orang guru tetap kita, guru PNS kita itu S2, dan 5 orang guru honorer S2. Malahan masih ada juga guru yang sedang melanjutkan S2. Ya, jadi kalau kita lihat proporsinya di sana, yang S1-nya guru tetap 4 orang, kemudian guru tidak tetap 39 orang. Ya, jumlah guru tetap 9 orang, jumlah guru honorer 44 orang. Baik, next, Bu. Kita lihat sekarang kondisi tenaga administrasi. Ya. Bagaimanapun juga sekolah bisa berjalan manakala ada tenaga-tenaga handal yang membantu dalam penyelenggaraan pendidikan. Ya, di SMA 1 Cikande tidak ada satupun ASN atau PNS untuk tenaga administrasi. Semuanya non-PNS. Tapi memang hampir semua sekolah, ya hampir semua sekolah di Banten ini untuk tenaga administrasi itu sangat minim. Kita lihat tenaga administrasi di SMA 1 Cikande secara kualifikasi akademik S1-nya itu 33% ya. 33% S1. Maaf. S1-nya 45%, D2, D3 22%, dan SMA-nya 33%. Kalau kita lihat S1 ini ada 4 orang, ya lebih banyak S1, kita punya 2 sarjana perusahaan,
satu sarjana manajemen pendidikan, ya. Kemudian satu sarjana umum. Itu untuk tenaga administrasi. Kemudian untuk D2-nya ada 2 orang dan SLTA-nya ada 3 orang. Semuanya ada 9 orang untuk tenaga administrasi sekolah. Ya ini sebenarnya masih kurang, tapi ya dengan pelayanan 9 orang ini insya Allah bisa melayani siswa kurang lebih 1.300 orang pada saat ini. Next, Bu. Ya, kita lihat ini pendukung juga. Kita punya satpam, tukang kebun, tukang sampah, dan office boy, tenaga kebersihan. Semuanya ada 11 orang, SLTA 4 orang, jadi jangan salah, di kita itu tukang kebunnya lulusan SMA. Kemudian ada SMP 4 orang dan SD-nya 3 orang. Ya, ini mereka senantiasa bekerja maksimal, ya tidak mengenal lelah dan tidak mengenal waktu. Ya, bahkan saya berdayakan mereka ketika libur, ya mereka masih bisa melayani. Ya, oke baik, next Bu. Ya, ini perkembangan jumlah siswa. Ya, saya baru lihat nih tadi pagi ternyata tidak sampai tahun ini ya. Jadi kita lihat bahwa siswa SMA 1 Cikande ini dari mulai saya ditugaskan di sini berkembang terus. Pertama datang hanya sekitar 221 dan sekarang sudah 1.300. Ini jumlah perkembangan siswa yang luar biasa, yang memang jarang sekali sekolah yang memiliki perkembangan yang sangat signifikan seperti ini. Dan yang lebih menarik lagi adalah kita masih bisa melayani perkembangan jumlah siswa diimbangi dengan jumlah guru, jumlah tenaga administrasi, dan yang lebih penting lagi diimbangi dengan jumlah gedung yang ada, jumlah ruangan yang ada. Baik, next Bu. Nah ini kondisi siswa untuk tahun ini, kelas 10 yang baru masuk, ya ada 12 rombel, dengan jumlah siswa terakhir yang kita lihat ada 475 siswa. Ya ini hanya 2 program yang ada, nah IPA dan IPS. Kemudian kelas 11 itu sama 12 rombel, jumlah siswa 443. Kemudian kelas 12 ada 10 rombel, 382. Ya, semuanya rombel kita ada 34 rombel tahun ini. Ya, masih bisa tahun depan kita terima 12 lagi. Jumlah siswa keseluruhan itu 1.300 siswa. Ini di Kabupaten Serang kita sudah nomor 2 untuk jumlah siswa, hanya kalah dari Ciruas. Ya, Ciruas masih di angka 1.400-an. Kita 1.300. Oke, next Bu. Kita lihat sekarang bagaimana capaian peserta didik yang diterima di perguruan tinggi negeri ya. Ini di perguruan tinggi negeri. Tahun 2020 ini baru saja berdasarkan hasil SNMPTN dan SPAN-PTKIN itu ada 38 siswa kita diterima di perguruan tinggi negeri di hampir seluruh Indonesia. Yang paling banyak Untirta itu 21 orang. Ada Unsur, UPI, UNJ, UNES, ITS, UIN Jakarta, UIN Wali Songo, dan UIN lainnya dari hasil SPAN-PTKIN. Kemudian terakhir ada yang diterima di Politeknik Negeri Bandung 1 orang. Ini baru SNMPTN. Nah, mereka sekarang masih mengikuti SBMPTN. Ya mudah-mudahan bisa lebih banyak lagi. Ini baru 38. Jadi kalau presentasi ini baru 10% yang diterima perguruan tinggi melalui jalur SNMPTN. Oke, kita lanjutkan lagi. Next, Bu. Ya, nah kita lihat di sini data sarana prasarana secara umum. Ya, nanti secara detail akan dijelaskan mungkin oleh bagiannya, oleh Waka Sarpas. Ruang kelas kita kebutuhan 36. Ya. 36 itu dengan prediksi tahun depan kita terima 12 lagi. Karena 36 itu adalah batas maksimal jumlah rombel di SMA sesuai dengan Permendikbud. Kita punya ruangan 32. Ya, kondisinya baik 29 dan rusaknya 3. Masih dibutuhkan 4 ruangan. Ya, jadi kalau kita lihat nanti rombel kita sekarang 34. Ya, kita ruangan yang ada 32. Jadi artinya masih kurang 2 ruangan untuk tahun ini. Tapi jangan khawatir,
Masih ada aula yang kita punya. Aula itu 3 ruang kelas, jadi untuk sementara masih aman. Kemudian laboratorium IPA, ini kebutuhan kita 3 ruang ya. IPA itu kan fisika, kimia, biologi. Kita baru punya 1 ruangan ya dalam kondisi baik dan masih dibutuhkan 2 ruangan lagi. Ya, tapi kalau lihat dari sisi kebutuhan ruangan, untuk lab IPA, saya mengharapkan guru-guru yang terkait dengan mata pelajaran IPA itu bisa praktek, bisa di mana saja. Bisa di alam, bisa di lingkungan, bisa di kelas. Jadi untuk menutupi kekurangan ini. Baik, kemudian lab bahasa, ya meskipun di kita tidak ada jurusan bahasa, tidak banyak anak siswa kita yang berminat untuk memilih bahasa. Bahkan tahun ini saja hanya 3 anak. Ya, saya lihat di data 3 anak saja yang milih bahasa. Tapi tetap kita butuhkan karena kita ada pelajaran bahasa asing, bahasa Inggris, bahasa Arab, kemudian ada peminatan bahasa dan sastra Inggris dan bahasa dan sastra Arab. Makanya kita butuhkan lab bahasa 1 ya. Doanya saja mudah-mudahan bisa terpenuhi. Kemudian lab komputer, siswa kita banyak, ada 1.300, jadi kalau punya labnya 1 ya tidak bisa terjadwal ya. Makanya kita butuhkan minimalnya 2. Ya, kenapa? Karena kelas 10 nanti yang ya mulai tahun kemarin itu ada pembelajaran informatika. Ada pembelajaran informatika. Ya, itu kan membutuhkan lab komputer. Kemudian di SMA Cikande untuk kelas 12 PKWU ya, prakarya dan kewirausahaannya difokuskan untuk pengembangan TIK. Oke, kemudian yang selanjutnya, meskipun ini tidak terkait langsung dengan pembelajaran, pagar keliling ya. Ini kita belum terpagar semua, di belakang belum terpagar. Ya, kurang lebih kita masih butuh 180 meter lagi. Perpustakaan kita ada 2, kebutuhan kita 2 ya, 2 ruangan perpustakaan. Yang ada cuma 1 ruangan dengan ukuran 12 kali 8 meter. Memang tidak rasional lah, tidak mencukupi dengan 1.300 siswa, kita hanya punya 1 ruangan saja. Ya minimal kita punya 2 ruangan. Oke, baik, kemudian yang berikutnya ini musola ya, musola tempat sholat kita punya musola dengan ukuran 25 kali 14 meter. 2 lantai tapi masih dalam proses pembangunan. Lantai 1 kita udah beres, kita tinggal lagi membangun di lantai kedua. Mudah-mudahan tahun ini bisa selesai. Doanya saja dan dukungannya dari orang tua semua. Oke, baik, kemudian yang terakhir yang saya sampaikan terkait dengan WC siswa. WC siswa kita kalau kita lihat jumlah rombel 36, nah maka rasionya mestinya 1 kelas 1 WC. Kita butuh 36. Kondisi sekarang ini kita masih punya 15 ya, 15 WC. Ya, termasuk banyak juga sekolah kita itu punya WC 15. Sebenarnya tidak kekurangan kalau kemudian melayani sekitar 1.000 lebih siswa. Ya, tapi kita masih coba ajukan ke dinas terkait agar bisa terpenuhi kekurangannya 21 ruang lagi. Kemudian perlu saya sampaikan juga bahwa di SMA 1 Cikande setiap ruang sudah ada CCTV dan sudah ada audio classroom. Ya, jadi bisa terpantau, semua aktivitas siswa bisa terpantau baik di ruang lobi ya, di koridor, kemudian di ruang kepala sekolah juga ada monitoring untuk CCTV. Jadi aktivitas anak-anak itu terpantau semuanya. Oke, baik, next. Nah, ini kondisi sekolah kita ya, profil sekolah kita. Kita coba ini rencana strategi kita ke depan. Seperti apa rencana strategi kita tahun pelajaran 2020-2021. Ini visi kita, visi ya, cita-cita kita yang telah kita canangkan. Kita punya PERCEKA ini akronim dari peserta didik cerdas dan berkarakter. Nah, ini harapan kita semua bahwa siswa SMA 1 Cikande ini lulusannya menjadi peserta didik yang cerdas dan memiliki karakter. Ya, oke. Anak sekalian, untuk visi ini kita punya ya.
kita punya yel-yel ya apa? Bukan yel apa? Pak Budi ini apa? Itunya nggak hidup punya Bu ini. Di Mute. Oh Kita iya. punya, oke, apa itu namanya itu Bu? Ya saya nanti contohkan ya ini ya menarik lah. Kita hanya memotivasi aja agar visi ini apa namanya tersimpan dalam benak kita gitu kan, yang menjadi cita-cita kita semua. Ya, jadi kalau ini saya contohkan gini, SMA 1 Cikande Perceka. Ya, bisa dilihat Perceka, kemudian peserta didik cerdas berkarakter. Oke, saya ulang lagi ya. Boleh yang di rumah diikuti. Yang di rumah diikuti ya. Mungkin SMA para 1 waka juga harus Cikande. ikut. Ya. SMA 1 Cikande Perceka. Peserta didik cerdas berkarakter. Oke. Ya, sekali lagi. SMA Negeri 1 Cikande Perceka. Ya. Peserta didik cerdas berkarakter. Oke. Ya, baik, kita coba jelaskan sedikit apa itu makna Perceka di sini. Ya. Next, Bu. Ya, ini indikatornya. Jadi harapan kita anak-anak sekalian itu semuanya nanti memiliki kecerdasan, baik IQ, kecerdasan intelektual, ya, kemudian EQ, kecerdasan emosional, dan kecerdasan spiritual. Jadi 3 kecerdasan ini nanti akan menjadi sistem, ya, menjadi integral, ada pada diri kita semua. Ya, orang pinter tapi kemudian spiritualnya kurang bagus, ya itu juga nggak bagus. Orang dia pinter tapi dia tidak bisa mengatur emosinya, ya itu juga nggak bagus. Orang dia spiritualnya bagus tapi tidak didukung dengan emosional atau apalagi dengan intelektual, juga tidak optimal. Mudah-mudahan 3 kecerdasan ini ya akan menjadi terpati pada diri kita semua. Nah, kemudian ini kecerdasan. Kemudian berikutnya ada karakter, ya sesuai dengan keinginan dari Kementerian Pendidikan. 18 karakter yang dikembangkan di sekolah, ya, religius, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, demokrasi, dan yang lain-lain. Ya, di sini ada 2 karakter sebenarnya ya. Ada karakter kinerja, ya ada karakter terkait dengan akhlak. Ya, jujur itu kan akhlak. Ya, orang jujur tapi dia tidak pekerja keras, wah itu juga nggak bagus. Ya, jadi ada karakter kinerjanya bagus, ada karakter akhlak yang terkait dengan etika. Oke, ini dua hal ya terkait dengan visi sekolah kita. Ya, ini kan cita-cita kita ke depan. Oke, baik, dilanjut. Kemudian next. Ya, sebagai turunan dari visi itu kita punya misi. Ya, ini misinya yang pertama menumbuh kembangkan sikap dan perilaku berlandasan agama dan karakter budaya bangsa. Ya, karena kita ingin anak itu cerdas dan berkarakter, maka kita coba kembangkan itu berdasarkan agama yang kita anut. Ya, karena agama ini lebih ke moral, ke akhlak, ya, dan ke semuanya. Kemudian kita juga bangun karakter budaya bangsa. Ya, kita tahulah kita sekarang ini ada istilahnya dekadensi moral, ya, akhlak kita yang kurang bagus. Ya, kita coba kembang di sekolah agar kita bisa menggali seluruh karakter budaya bangsa ini yang bagus. Ya, Indonesia itu terkenal dulu dengan apa? 2 hal, apa? Ya, gotong royong dan kekeluargaan. Nah, ini sekarang udah terkikis. Ya, kita dulu kalau bangun apa, kita biasa gotong royong. Ya, dengan perjalanan waktu sekarang udah terkikis, ya. Nah, itu harus kita kembangkan kembali. Oke, baik, yang kedua, mendorong, membantu, dan memfasilitasi peserta didik untuk berprestasi dan bisa melanjutkan ke perguruan tinggi. Ini tolong dicatat ya, anak-anak sekalian, bahwa SMA ini tujuannya itu adalah untuk bisa melanjutkan ke perguruan tinggi. Ya, jadi anak SMA itu pada hakikatnya adalah ini kita sekolah di SMA itu sebagai jembatan untuk bisa melanjutkan ke perguruan tinggi. Karena kalau Anda semua punya tujuannya bekerja, mestinya bukan ke SMA dong. Silakan pilih SMK. Ya, jadi SMA ini mestinya untuk bisa melanjutkan ke perguruan tinggi. Makanya
kita masukkan di visi kita bahwa bagaimana anak-anakku sekali ini bisa berprestasi dan bisa melanjutkan ke perguruan tinggi. Oke, kemudian yang ketiga, ini mendorong, membantu, dan memfasilitasi peserta didik mengembangkan bakat, minat, dan kemampuan secara optimal dan maksimal agar memiliki daya saing di tengah persaingan global. Oke, ini menarik sekali. Ya, siswa SMP yang naik jenjang ke SMA ini, itu dari sisi psikologis, pertama dia mulai mandiri, mulai tidak ada ketergantungan dengan orang tua. Bahkan biasanya anak-anak SMA ini lebih dekat dengan temannya daripada dengan orang tuanya. Ini secara umum berdasarkan sisi psikologi. Ya. Nah, kemudian ada juga mereka mencari jati diri. Ya. Jadi makanya kita coba mengembangkan bakat yang dimiliki. Ya, mudah-mudahan panitia ada memberikan semacam kuesioner tentang potensi-potensi yang dimiliki oleh anak-anak kita. Ya, kita harus temukan pada saat ini, karena kan tadi salah satu tujuannya adalah MPLS itu mengenali potensi peserta didik. Ya, jadi kita harus bisa. Nanti wali kelas harus lebih dekat, coba gali. Mereka ada yang bagus dalam misalkan melukis, ya, dia punya bakat puisi, dia punya bakatnya menulis, ya, dan bakat-bakat yang lain, ya. Makanya di kita ada 20, kalau nggak salah, Wakasek Kiswan, tolong dikoreksi, ada 23 kegiatan ekstrakurikuler. Ya, yang itu semua bisa menjadi wahana, menjadi sarana bagi anak-anak sekalian untuk bisa mengembangkan bakat dan minatnya. Ya, ingat ya, kita ke depan akan hidup di era persaingan yang sangat dahsyat. Dan yang bisa ini adalah yang bisa bersaing itu adalah orang-orang yang memiliki karakter, memiliki skill, ya, memiliki kemampuan yang kuat. Oke, anak sekali yang keempat di sini, ya, kita ingin menjadikan sekolah ini sekolah adiwiyata, ya, sekolah yang bersih, indah, sehat, ramah, dan menyenangkan. Ya, kenapa demikian? Karena memang sekolah yang bersih, sekolah yang indah, sekolah yang menyenangkan itu memberikan gairah untuk belajar lebih semangat lagi. Oke, next Bu. Tolong waktunya Bu ya diingatkan karena tayangan saya masih banyak. Oke, anak sekalian ya silakan bisa sambil minum sambil ngopi di rumah ya. Kita nggak usah tegang, kita santai saja. Kita bahas santai saja. Oke. Nah, tapi tolong diikuti. Ya. Kemudian ini tujuan sekolah. Ini kita kenapa saya buat tahap 2? Karena tahap 1-nya sudah selesai. Ya, tahap 1 itu 2013, 2017. Ya, ini kita masuk di tahap kedua. Ya, tahap 2 tahun 2017, 2021. Ya, ini tahap 2 juga udah hampir tahun terakhir sekarang ini. Oke, kita lihat di sini yang pertama meningkatkan pengamalan ajaran agama sesuai agama yang dianut. Ini yang titik tekannya bahwa kita kalau kita punya beragama maka kita harus amalkan agama yang kita anut. Ya, itu yang titik tekannya begitu. Kita amalkan seluruh ajaran-ajaran agama yang kita anut. Nah, bagi peserta didik muslim, ya ini sekolah ya, itu rajin mengikuti pengajian dan terbiasa menjalankan sholat berjamaah. Nah, ini saya masukkan di tujuan. Makanya masjid itu perlu di sekolah. Karena tujuan kita itu yang minimal kalau di sekolah ada ikut pengajian, kemudian ini yang muslim ya, yang non muslim ya kembangkan lagi yang lainnya. Rajin terbiasa melaksanakan sholat berjamaah. KBM nanti kalau sudah tatap muka, kita bisa sampai jam 2:30, 3 sore ya. Jadi praktis sholat duhur itu di sekolah. Oke, kemudian yang berikutnya meningkatkan penerapan nilai-nilai pendidikan karakter ya, melalui kegiatan pembiasaan, kegiatan intrakurikuler dan ekstrakurikuler. Ini pengembangan karakternya kita di pembiasaan yang positif di sekolah, kegiatan intrakurikuler di sekolah, dan kegiatan ekstrakurikuler. Ya. Oleh karena itu nanti kelas 10 yang baru ini wajib mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. Ada ekstrakurikuler wajib dan ada pilihan. Jadi harus diikuti. Kemudian meningkatkan prestasi akademik secara bertahap dan berkelanjutan. Ya. Karena memang kalau untuk melanjutkan perguruan tinggi itu kita harus punya prestasi akademik. Ya.
kakak-kakak Anda yang kemarin diterima di SNMPTN, ya, itu didasarkan pada prestasi akademik, nilai rapotnya yang dilihat. Ya, oleh karena itu, kalau Anda semua punya keinginan untuk melanjutkan ke jenjang berikutnya, maka dari mulai Anda masuk, pertahankan prestasi belajar yang bagus sehingga nanti memperoleh nilai akademik yang bagus. Oke. Kemudian yang berikutnya meningkatkan jumlah lulusan yang diterima di perguruan tinggi. Ya, ini harapan kita begitu ya. Yang melanjutkan ke perguruan tinggi itu dari tahun ke tahun meningkat terus. Ya, tahun ini udah lumayan luar biasa ya, 10% nih. Ya, belum ditambah dengan hasil SBMPTN. Itu untuk negeri. Ya, untuk negeri. Oke, kemudian next Bu, masih tujuan nih kalau nggak salah. Ya, nah meningkatkan hasil perolehan juara. Ya, kalau ukuran untuk non akademik, ya tadi kan akademik, ini non akademik kita lihat di juara OSN, sekarang namanya KSN ya, kompetensi siswa nasional. Itu bidang akademik. Kemudian dulu namanya O2SN, sekarang namanya KOSN, KOSN, kompetensi olahraga siswa nasional. Kemudian LS2N. Nah, ini ajang lomba tingkat sampai tingkat nasional yang harus kita kembangkan. Oke. Kemudian prestasi kita udah banyak lah di bidang ini, udah banyak ya, tinggal kita kembangkan lagi. Kita sudah diperhitungkan di tingkat apa namanya Kabupaten Serang. Meningkatkan lulusan yang memiliki jiwa kewirausahaan untuk dapat hidup mandiri di tengah persaingan lokal, nasional, dan global. Ya, ini di tujuan ini saya selipkan ini. Kenapa? Karena realitasnya anak-anak kita yang melanjutkan ke perguruan tinggi itu masih di kisaran ya 20-30% lah. Itu baik negeri maupun swasta. Jadi selebihnya hampir masih 60-70%-nya itu masih tidak melanjutkan ke perguruan tinggi. Ya, itu menjadi tanggung jawab lembaga pendidikan untuk menyiapkan agar ketika lulus dari SMA ini mereka bisa hidup mandiri, bisa berwirausaha. Nah, kita kembangkan ada mata pelajaran kewirausahaan ya, prakarya dan kewirausahaan. Di kelas 10 kita ada PLH, pendidikan lingkungan hidup. Di kelas 11 ada ini lebih ke apa namanya ke wirausaha ya. Kemudian yang kelas 12-nya kita kembangkan di IT. Ya, kemudian di hal-hal yang lain. Ya, mudah-mudahan meskipun nanti keluar dari SMA tidak melanjutkan perguruan tinggi, tapi Anda bisa bersaing, bisa bekerja, bisa diterima di perusahaan-perusahaan ya, di yang apa yang ada di sekitar Cikande ini atau di mana-mana. Oke, baik. Kemudian yang terakhir di sini ada meningkatkan level sekolah adiwiyata. Kita sudah mendapat predikat adiwiyata kabupaten. Ya, tolong semuanya berpartisipasi. Anuku sekalian juga mendukung ya agar tahun inilah 2020 ini kita bisa meningkat menjadi sekolah adiwiyata tingkat provinsi. Oke, next Bu. Ya, ini sasaran. Ini lebih spesifik lagi ya. Kalau tadi tujuan, ini lebih terukur. Ada ukurannya. Kalau tadi di tujuan anak itu aktif dalam pengajian, nah di sini kita ukur 20% siswa ya peserta didik aktif dalam pengkajian dan pendalaman agama di sekolah. Ini harapan saya 20% sajalah. Jadi kalau siswa kita 1.000, wah 200 siswa aktif dalam pengajian itu bisa luar biasa. Karena kalau saya punya prinsip pendidikan karakter yang utama itu dalam agama. Itu yang utama, membentuk perilaku, membentuk akhlak yang bagus itu dalam agama. Makanya kalau Anda semua aktif tergabung dalam pengajian, saya yakin akan terarahkan dalam hidupnya. Jadi kemudian ini 70% loh. Ingat 70% peserta didik terbiasa sholat duhur berjamaah di sekolah. Wah, luar biasa. 1.000 siswa, 70% berarti 700 siswa. Ya, kita punya musola lantai 2-nya belum beres nih. Jadi tolong bantulah, nanti tolong bantu ya. Dari mana kita bisa, nanti tidak ada sholat berjamaah. Kemarin kan ada kloter 1, kloter 2, tahap 1, tahap 2, karena masih kurang, masih lantai 1. Nanti mudah-mudahan tahun ini lantai 2 udah bisa bisa dipakai.
Ya, jadi semuanya bisa sholat berjamaah. Ini target saya 70%. Nggak usah semuanya dulu. Ya, apalagi kalau perempuan kan nggak mungkin dia terus-menerus sholat ketika dia dalam keadaan berhalangan. Oke, kemudian ini masih terkait dengan karakter juga. 70% peserta didik hafal juz amma. Ini saya harapannya nih 200-an 250 orang minimal hafal juz amma lah dengan tartil ya. Jadi kalau yang lain kalau nggak salah nih tahun ini ada Ustadz ketua MUI yang nitipin anaknya ke sekolah ini sudah hafal 5 juz. Ya, dititipkan di sini. Ya, kalau untuk semuanya minimal kita hafal juz amma. Ya, di terakhir juz 30. Oke. Kemudian yang berikutnya peserta didik memiliki sedikitnya 9 karakter. Jadi setengahnya lah. Ya, tadi kan ada disiplin, ada jujur, tanggung jawab, ada kerja keras gitu kan, ada religius gitu kan. Nah, dari 18 karakter yang kembang itu minimal punya 9 saja. Ya. Ingat anak-anakku sekalian, karakter itu akan terbawa kemana saja. Ya. Jadi kalau karakter, kita kerja apapun, kita sekolah dimanapun, itu akan terbawa oleh kita semua. Ya, karena itu udah mendarah di daging pada diri kita. Oke, next Bu. Masih saran penguasaan materi ya. Penguasaan materi untuk seluruh mata pelajaran minimal 75%. Kita sudah akreditasi A. Jadi ketika Anda menerima materi pelajaran dari guru, itu Anda itu harus menguasai 75%. Artinya nilai Anda itu harusnya minimal 75. Oke, harus bisa. Dikejar harus kita kejar itu. Ya, nggak ada yang sulit ya, di dunia ini kecuali ya apa kata istilah orang yang kontroversi itu yang sulit itu adalah memakan kepala kita sendiri karena mulut kita ada di kepala. Artinya kita masih bisa selama kita mau berusaha keras untuk mencapainya. Oke, anak-anak sekalian, berikutnya 100% peserta didik lulus ujian nasional. Nah, ini kemarin dulu ujian nasional itu sebagai prasyarat kelulusan. Sekarang sudah enggak lagi, bahkan untuk tahun ini kemungkinan ujian nasional dilaksanakan di kelas 11. Ya, di kelas 11, ujian nasional di kelas 11. Itu hanya untuk pemetaan pendidikan, tapi ya kita tetap melaksanakannya dengan maksimal agar kelihatan pemetaan SMA kita itu seperti apa. Daya serap tadi materinya seperti apa, kemampuan akademik anak kita seperti apa. Kemudian di sini rata-ratanya untuk mata pelajaran IPA melebihi rata-rata kabupaten. Ya, kita udah bagus rata-rata IPA ya. Kita hanya kalah dari Ciruas, Nurul Fikri ya, kemudian Albayan. Di atas kita ada 5 sekolah. Tapi di bawah kita ya masih 60-70 sekolahan ya, untuk wilayah Kabupaten Serang. Jadi Cikande udah bagus. Kemudian untuk rata-rata IPS, ya target kita menyamai saja dulu ke kabupaten. Kenapa? Karena memang nilai IPS masih di bawah kita ya. Kalau urutan IPA itu urutan ke-5 lah, tapi IPS urutan ke-16-an untuk Kabupaten Serang. Makanya target kita yang penting menyamai rata-rata kabupaten. Dalam perolehan UN, kita pernah mencapai nilai di atas rata-rata nasional untuk mata pelajaran bahasa Indonesia misalkan. Kita juga pernah di atas rata-rata provinsi untuk bahasa Inggris. Jadi luar biasa lah. SMA Cikande ini sebenarnya yang bisa diperhitungkan lah. Sudah bisa diperhitungkan dari perolehan nilai rata-rata. Oke, next Bu. Ya, 30% peserta didik bisa melanjutkan ke perguruan tinggi ini. Target kita 30% loh. Ya, tadi kalau saya jelasin baru 10% ya yang diterima melalui jalur SNMPTN. Kita tunggu lagi hasil SBMPTN. Ya. Jadi kayaknya bisa tercapai kalau hanya 20%. Di sini 20% diantaranya diterima di perguruan tinggi negeri. Oke, 50% peserta didik memiliki bekal pendidikan kewirausahaan, jadi yang lain melanjutkan, yang 50%-nya punya bekal pendidikan kewirausahaan untuk bisa hidup mandiri. 4 mata pelajaran juara OSN, ya. Pernah kita 8 mata pelajaran, ya, dan di sini 1 mata pelajaran juara tingkat provinsi. Ya, ini target kita. Oke, next Bu. Ya, 4 mata lomba juara O2ASN ya, O2ASN ya 4 mata lomba. Ini kita udah mencapai. 3 mata lomba juara FLS2N,
tingkat provinsi, 1 mata lomba juara tingkat nasional. Ke nasional ini untuk FPL udah dua kali ya. Kita kemudian OSN sudah 1 kali kita langsung ke nasional. Nah, target yang lain juara 1 sekolah adiwiyata tingkat kabupaten dan menjadi peserta sekolah adiwiyata tingkat provinsi. Oke, doanya saja. Semoga sasaran yang telah kita canangkan ini bisa tercapai. Baik, next Bu. Nah, ini ada 10 program unggulan yang sengaja ini kita sampaikan kepada anak semua ya. Ada program Gemaku, ini singkatan dari gemar membaca buku. Ya, mari kita budayakan membaca, budaya membaca. Ingat, Allah berfirman, Al-Quran turun yang pertama itu surat apa? Ya, bunyinya apa? Iqra, baca. Jadi baca, ya baca. Jadi membaca ini harus jadi kebiasaan. Tapi membaca yang positif. Saya yakin anak semuanya itu biasa membaca. Tapi yang dibaca biasanya status ya, status orang di media sosial. Nah, itu alihkan oleh kita dengan bagaimana kita membaca yang positif, membaca buku dan yang lain-lain. Kemudian lingkungan berbahasa Indonesia. Kita ingin di sekolah kita semuanya menggunakan bahasa Indonesia karena ini bahasa pengantar pendidikan. Kita ingin mengimplementasikan pendidikan karakter ya. Pengajian Jumat pagi, ada English Day, nanti dihidupkan lagi. Ada sholat berjamaah, ada sukses dalam OSN, O2SN, dan LSWN. Kemudian program sekolah sehat menyenangkan, sukses UNBK, ya. Kemudian sukses masuk perguruan tinggi. Ya, next Bu. Ya, oke. Ini perlu saya sampaikan program pembelajaran jarak jauh atau juga istilahnya BDR ya, belajar dari rumah. Sekarang ini kita dalam kondisi pandemi COVID-19. Pemerintah berdasarkan keputusan 4 menteri sudah mengeluarkan panduan penyelenggaraan pembelajaran pada tahun ajaran dan tahun akademik baru di masa pandemi ini. Ya, dengan prinsip untuk tetap menjaga kesehatan dan keselamatan kita bersama. Oleh karena itu nanti pola pembelajaran kita selama kurang lebih 6 bulan ke depan, ya, kita akan melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Pola pembelajarannya yang pertama begini, di sini di dalam keputusan 4 menteri itu, tahun ajaran baru tetap dilaksanakan mulai pada bulan Juli. Jadi tahun ajaran barunya tetap bulan Juli. Ya, nanti ini hari ini kita mulai 13 Juli. Ya, kita mulai sudah kita mulai pembelajaran. Kemudian untuk daerah yang berada di zona kuning, oranye, dan merah dilarang melakukan pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan. Ya, ini kita ini Banten masih masuk zona kuning, makanya kita tidak bisa memungkinkan untuk pembelajaran tatap muka. Bersabar saja. Ya, kita gunakan fasilitas media yang ada. Kita optimalkan media pembelajaran online dan media pembelajaran yang lainnya agar tetap akan terselenggara pembelajaran dengan baik. Mungkin dari zona-zona tersebut yang kuning, merah ini belajar di rumah. Oke, ini perlu saya sampaikan bahwa Provinsi Banten ini terakhir di kondisi tanggal 8 Juli 2020. Provinsi Banten masuk zona kuning. Ya, berarti kan kalau lihat dari tadi peraturan 4 menteri tidak memungkinkan di Banten ini terselenggara pembelajaran tatap muka. Ya, kita bersabarlah. Ya, malah ini harus menjadi hikmah bagi kita untuk bisa memanfaatkan teknologi ya yang sudah sedemikian canggih ini belum kita optimalkan, belum kita maksimalkan. Kita masih menggunakan teknologi informasi ini hanya untuk hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Kita hanya chatting, hanya media sosial, hanya game, hanya dan sebagainya yang tidak punya diri. Dengan cara pembelajaran jarak jauh online ini kita justru akan memanfaatkan teknologi ini, memanfaatkan fasilitas yang ada untuk dialihkan ke kegiatan pembelajaran.
Oke, baik, next Bu. Ya, oke. Baik anakku, ini masih mimpi kita. Tapi mudah-mudahan tercapai. Insya Allah tercapai. Kita lihat di sini market SMA 1 Cikande tahun 2024 ya. Ini sudah, kalau host bisa menunjukkan, ini bisa kita lihat di sini kursor. Boleh Bu lihat kursor yang depan Bu ya. Ya, ini yang belum kita bangun itu tinggal ini saja. Kalau belakang ini sudah. Ya, yang belakang sebelah kiri ya di gambar ini sudah tingkat 2, ya, lantai 2 ya. Ini sudah lantai 2. Yang paling pojok belakang baru lantai 1, belum lantai 2. Kemudian yang belakang lagi Bu, belakang lagi yang tolong ditunjukkan belakang lagi yang belakang lapang Bu. Nah, ini insya Allah tahun 2021 akan terbangun 8 ruang kelas untuk memenuhi kebutuhan ruang kelas. Kemudian masjid ini, depan masjid ini sudah terbangun, tinggal finishing dan penyelesaian ya. Yang sebelah kanan, paling kanan ini sudah terbangun, ya, sudah dibangun. Oke, next Bu. Ya, ini harapan kita ke depan. Ini kondisi SMA 1 Cikande ya. Ini sama, hanya kita zoom dengan sisi yang lain dari sisi yang lain. Ya, oke, ini seperti ini gambar yang lebih menarik lagi. Kita punya situ ya, konon katanya 20 hektar. Ya, ini pintu gerbang kita ini udah ya, ini masjid kita ya ke depan, masjid kita ke depan. Nah, oke, naik Bu. Nah, saya sampaikan kebijakan buku siswa. Ini kepala perpustakaan yang lagi membagikan buku untuk siswa. Ya, next Bu, yang slide terakhir aja Bu. Nah, yang sebelum ini Bu, sebelum ini ada satu slide lagi ya. Oke. Yang pertama gini, kita pinjamkan kepada seluruh siswa itu ada 9 mata pelajaran wajib ya, dengan satu siswa satu buku. Itu dipinjamkan secara cuma-cuma oleh sekolah. 9 mata pelajaran wajib ya, itu akan dipinjamkan oleh sekolah. Hanya teknisnya seperti apa nanti mungkin disampaikan oleh yang terkait ya. Bagaimana buku ini akan dipinjamkan kepada siswa sehingga siswa masih memegang satu siswa satu buku. Nah, kemudian untuk yang tersedia di perpustakaan ini terbatas ya. Nah, itu buku peminatan dan buku lintas minat. Jadi kalau di SMA ini ada mata pelajaran wajib, ada mata pelajaran peminatan dan lintas minat. Nah, untuk mata pelajaran peminatan IPA, peminatan IPS, itu buku-bukunya tidak kita bagikan, tapi tersedia di perpustakaan. Nah, tersedia di perpustakaan itu terbatas, tidak bisa mencukupi satu siswa satu buku. Nah, tapi bisa aja kalau Anda ingin memiliki secara pribadi, boleh berhubungan dengan koperasi untuk pembelian peminatan. Ya. Kemudian kita juga dukung dengan LKS ya, LKS sampai siswa agar bisa lebih optimal dalam pembelajaran. Ya. Oke, ini kebijakan sekolah. Baik, anak sekalian, paparan saya selesai. Terakhir saya sampaikan, karena kita sekarang masih dalam kondisi pandemi COVID-19, maka saya sarankan 2 hal aja. Yang pertama, gunakan senantiasa masker, ya. Kemudian yang kedua, senantiasa mencuci tangan pakai sabun. 2 hal aja itu. Ya, biasakan pakai masker, berangkat kemana-mana, kemudian cuci tangan menggunakan sabun. Oke, demikian paparan saya. Kita tidak ada tanya jawab ya, karena ini masih satu arah. Kita bertemu dengan Anda semua nanti ketika ada pembelajaran tatap muka. Demikian dari saya. Saya akhiri dulu ya Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk sambutannya Bapak Kepala SMA Negeri 1 Cikande. Kita langsung menuju ke acara selanjutnya, yaitu pembukaan kegiatan MPLS SMA Negeri 1 Cikande tahun ajaran 2020-2021.
Untuk itu, saya kembalikan lagi kepada Kepala Sekolah untuk membuka secara resmi kegiatan MPLS SMA Negeri 1 Cikande ini. Silakan Bapak Mulyadi. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah pelajaran 2020-2021 pada hari ini Senin 13 Juli 2020 saya nyatakan resmi dibuka. Kita berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha meridhoi dan memberikan petunjuk kepada kita semua. Demikian, Bu. Oke. Amin. Semoga seluruh rangkaian kegiatan MPLS SMA Negeri 1 Cikande tahun ajaran 2020-2021 ini berjalan sesuai dengan rencana. Kita lanjut ke acara selanjutnya, yaitu pengenalan jajaran staf SMA Negeri 1 Cikande. Sebelumnya saya ingin memberitahu terlebih dahulu, di telekonferensi ini telah hadir bersama kita semua, selain Bapak Kepala Sekolah, ada juga Wakasek bidang Humas, Wakasek bidang Kesiswaan, Wakasek bidang Kurikulum, dan yang terakhir adalah Wakasek Sarana dan Prasarana. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya perkenalkan staf jajaran SMA Negeri 1 Cikande. Yang pertama, kita mulai dari Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Cikande, yaitu Bapak Mulyadi SPD. Bertempat tanggal lahir di Majalengka, 20 Mei tahun 1968, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, riwayat pendidikan terakhir S1 Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Bandung. Jabatan saat ini yaitu Kepala Sekolah. Selanjutnya yaitu ada Wakasek bidang Kurikulum. Wakasek bidang Kurikulum. Sebentar, saya tayangkan Bapak Wakasek bidang Kurikulum. Ini Wakasek bidang Kurikulum, Bapak Bayi Suwardi Esos. Ya. Halo Pak Bayi. Ya. Bapak Bayi Suwardi Esos bertempat tanggal lahir di Serang 13 Maret 1968, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, riwayat pendidikan terakhir S1 Ilmu Komunikasi Universitas Terbuka. Untuk jabatan saat ini, selain Bapak Bayi Suwardi sebagai Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum, beliau juga adalah guru mata pelajaran Bahasa Indonesia. Selanjutnya, yaitu Wakasek di bidang kesiswaan. Wakasek di bidang kesiswaan, ini ibu kita tercinta, Ibu Sri Kusumawati MPD, bertempat tanggal lahir di Serang 20 April tahun 1981, jenis kelamin perempuan, agama Islam, riwayat pendidikan terakhir yaitu S1 Pendidikan Kimia Universitas Pendidikan Indonesia, S2 Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Indraprasta Jakarta. Jabatan saat ini selain sebagai Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan, Ibu Sri Kusumawati juga sebagai guru mata pelajaran kimia. Wakasek selanjutnya yaitu Bapak Agus Suyono. Nah, ini Bapak Agus Suyono. Bapak Agus Suyono MPD bertempat tanggal lahir di Blora 15 November 1975. Jenis kelamin laki-laki, agama Islam, riwayat pendidikan terakhir yaitu S2 Teknologi Pembelajaran Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
Jabatan saat ini selain sebagai Wakil Kepala Sekolah di bidang sarana dan prasarana, Pak Agus Yono juga mengempu sebagai guru mata pelajaran sejarah dan sebagai Ketua Koperasi Sekolah. Ya, ini Bapak Agus Yono. Wakasek yang selanjutnya yaitu Bapak Safiuddin. Nah, ini Pak Afi. Bapak Safiuddin MMPD bertempat tanggal lahir di Serang, tanggal 22 April tahun 1971, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, riwayat pendidikan terakhir yaitu S2 Manajemen Pendidikan di Sekolah Tinggi Manajemen Jakarta. Jabatan saat ini selain sebagai Wakil Kepala Sekolah Bidang Humas, Pak Afi juga sebagai guru mata pelajaran Sosiologi. Ya, demikian adalah jajaran staf Wakil Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Cikande. Semoga kita semua berkesempatan untuk bertemu secara langsung, bersilaturahmi secara langsung dengan seluruh anggota keluarga besar SMA Negeri 1 Cikande. Oke. Baiklah, kita ke acara yang terakhir yaitu penutupan acara telekonferensi pembukaan MPLS SMA Negeri 1 Cikande tahun ajaran 2020-2021. Untuk semua peserta telekonferensi, boleh saya minta untuk dinyalakan speakernya? Ya. Baiklah, semua acara telah selesai. Mari kita tutup acara ini dengan sama-sama mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Baik, demikian telekonferensi pembukaan MPLS 2020-2021. Untuk anak-anakku sekalian, sejatinya pandemi bukanlah hambatan untuk tetap mengembangkan potensi diri. Kita tetap bisa berkreasi walaupun hanya di rumah saja. Untuk siswa kelas 10, selamat mengikuti setiap rangkaian kegiatan MPLS SMA Negeri 1 Cikande tahun ajaran 2020-2021. Dan untuk siswa-siswa kelas 11 dan kelas 12, sekali lagi selamat untuk belajar kembali. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera.